Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Masih kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online kali ini, yaitu kita belajar secara online karena memang situasi seperti ini masih belum pandemi masih belum reda. Jadi kita harus bersabar, kita harus tetap semangat meskipun tidak bertatap muka pembelajarannya, tapi Pak Mus berusaha untuk menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan materi via online ya. Jadi ikutilah baik-baik, simak baik-baik keterangan atau penjelasan dari Pak Mus melalui media ini. Kita langsung ke materi, kita masuk ke tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengamati perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Nah, anak-anakku sekalian masih ingat kemarin ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Kalau pengembangbiakan secara generatif yaitu dengan cara kawin atau penyerbukan, tapi kalau perkembangbiakan secara vegetatif yaitu dengan cara tidak kawin ya, atau tidak melakukan penyerbukan. Jadi mengambil bagian-bagian tertentu pada tubuh tumbuhan itu untuk menjadi tumbuhan baru. Nah, sekarang kita pelajari khusus untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Nah, ini ada gambar ilustrasinya ya. Ini bunga mangga ini yang dihinggapi oleh kupu-kupu, terus kemudian buah mangganya, kemudian biji mangganya menjadi tumbuhan baru. Kita baca bersama-sama perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga dapat berkembang biak secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan ya. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan mangga dapat dibantu oleh serangga. Setelah proses penyerbukan, terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan biji. Nah, ini ya. Jadi proses penyerbukan, nah ini contohnya ini. Si kupu-kupu tadi hinggap di bunga mangga ya. Nah, secara tidak langsung kaki dari kupu-kupu itu membawa serbuk sari. Kemudian dia terbang ke pohon mangga yang lain atau ke batang yang lain atau mungkin ke pohon mangga yang sebelahnya. Nah, terus kemudian dia nempel lagi di bunga tadi untuk mencari nektar bunga ya. Nah, secara langsung maka terjadi penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, maka terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan biji. Nah, jadi di sini setelah dia habis bunga tadi, maka akan menjadi bakal biji. Seiring dengan pertumbuhan biji, bakal buah juga akan berkembang menjadi buah. Nah, ini setelah ini bunganya habis, kemudian dia menjadi bakal biji kemudian berkembang menjadi bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, setelah menjadi buah seperti ini, buah mangga dapat diambil untuk dikonsumsi. Bisa kita makan ya buah mangga. Bisa kita makan daging buah mangganya tadi, terus kemudian bijinya jangan dimakan ya. Sementara itu biji mangga dapat ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, biji mangga tadi kalau kita tanam maka akan menjadi tumbuhan baru. Setelah 4 hingga 6 minggu, biji mangga akan bertunas. Nah, ini prosesnya anak sekalian. Yang pertama, si kupu-kupu tadi hinggap di bunga pohon tadi, pohon mangga tadi ya. Terus kemudian dia karena kakinya menginjak bunga tadi, maka tidak sengaja nempel serbuk sari kemudian nempel di kepala putik ya. Terus kemudian terjadi penyerbukan atau perkawinan. Nah, setelah itu menjadi bakal biji ya.
menghasilkan biji. Setelah menghasilkan biji maka menjadi bakal buah. Nah, setelah menjadi bakal buah, menjadi buah ini membesar, terus kemudian bisa kita ambil, kita konsumsi, kita makan. Terus kemudian bijinya kita tanam sekitar 4-6 minggu, maka dia akan bertunas menjadi tumbuhan baru. Nah, itu proses untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, ini ada beberapa cara perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif ya, vegetatif ini. Perkembangbiakan vegetatif itu kalian masih ingat, yaitu lawan dari perkembangbiakan generatif tadi. Nah, kalau generatif tadi perkembangbiakan dengan cara penyerbukan, perkawinan, ya. Tapi kalau vegetatif dengan cara tidak kawin atau tidak ada penyerbukan di situ, tapi ada mengambil bagian tubuh dari tumbuhan itu, atau mungkin secara alami bisa tumbuh tunas, tumbuh dan sebagainya. Kita pelajari sama-sama ini sekarang vegetatif alami. Jadi perlu anak ketahui juga, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, perkembangbiakan vegetatif yang alami dan perkembangbiakan vegetatif yang buatan atau tidak alami. Nah, sekarang yang alami yaitu dengan cara bertunas. Bagaimana cara bertunas? Tunas dapat muncul dari akar, dari batang, atau daun pada tumbuhan yang telah tua. Contohnya tumbuhan cemara, cocor bebek, dan pisang. Nah, ini adalah 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, ya. Jadi dia tidak diambil bagian tubuhnya, tapi dia bertunas sendiri ketika sudah tua. Bisa dari daunnya, bisa dari akarnya, juga bisa dari batangnya. Berikutnya yaitu dengan cara spora. Spora berbentuk seperti biji halus yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, kalau anak-anak sekalian pengen tahu spora, tumbuhan paku ya, contohnya tumbuhan paku itu banyak tumbuh di kebun-kebun sawit, itu banyak sekali tumbuhan paku. Jadi bisa kalian lihat di balik daun paku tadi ada bintil-bintil atau bintik-bintik serbuk-serbuk kecil ya, yang berwarna kecoklat-coklatan. Nah, itulah yang dinamakan spora. Jadi kalau tadi serbuk-serbuk tadi itu lepas kena angin atau mungkin sudah tua jatuh daunnya, maka akan apabila dia jatuh ke tanah yang lembab yang memungkinkan untuk tumbuh, maka dia akan menjadi tumbuhan baru. Makanya kalau di lahan sawit atau di kebun-kebun sawit tumbuhan paku sangat banyak itu karena dia berkembang biak dengan cara spora. Nah, sekarang kita pelajari cara berkembang biak dengan akar tinggal. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal itu atau rimpang ya. Nah, kita mengenalnya akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah kunyit, lengkuas, dan temulawak. Nah, ini mungkin anak tidak asing lagi kalau misalnya kita nanam empon-empon atau untuk jamu-jamuan. Nah, itu semua berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rimpang. Ya, kunyit, lengkuas, temulawak itu berkembang biak dengan akar tinggal. Bagaimana prosesnya? Batang itu tumbuh di dalam tanah. Kemudian dengan cara geragih. Geragih ya. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau permukaan tanah. Kemudian tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya rumput teki dan stroberi. Nah, rumput teki itu dia menjalar ya, menjalar. Terus kemudian kena tanah dia tumbuh lagi. Jadi cabang dari batang tadi untuk tanah menjalar ke tanah, terus kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan baru, jalar lagi tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu yang kita sebut namanya geragih. Nah, contohnya rumput teki dan stroberi. Berikutnya yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami yaitu umbi. Kita sebut dengan cara perkembangbiakan umbi. Nah, umbi di sini adalah bagian tumbuhan yang menggembung. Nah, bagian yang menggembung dan tertanam di dalam tanah ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ya.
Jadi bagian yang menggembung itu bisa terletak di batangnya, bisa terletak di akarnya, atau mungkin berbentuk lapis. Jadi makanya ada 3 jenis umbi. Di sini ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, contohnya di sini adalah kentang, umbi jalar, bawang, dan wortel. Nah, itu tadi perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan. Ada tunas dengan cara tunas, spora, akar tinggal, geragih, dan umbi. Nah, sekarang bagaimana cara vegetatif buatan? Kalau tadi vegetatif alami, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama dengan cara stek. Dengan cara stek dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Potongan tumbuhan yang ditanam dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bagian tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan stek adalah daun dan batang. Jadi stek itu dipotong, bagian tubuh tumbuhan tadi itu dipotong, kemudian ditanam dalam tanah. Ya. Syarat perkembangbiakan stek batang adalah batang harus memiliki mata tunas. Bagian batang yang akan di stek dibersihkan terlebih dahulu, kemudian batang ditanam di tanah yang lembab. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang adalah antara lain ketela pohon, mawar, dan bambu. Ya. Kemudian syarat perkembangbiakan stek daun adalah daun yang digunakan masih bagus dan segar. Bagian daun yang tua dipetik, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Potongan daun tersebut ditancapkan di tanah. Contoh tumbuhan yang dikembangbiakan dengan stek antara lain adalah cocok bebek dan begonia. Nah, ini contoh gambar yang tadi stek batang. Stek batang pada ketela pohon, jadi dipotong dulu, tapi ada tunasnya, syaratnya. Terus kemudian setelah dipotong ditanam. Jangan lupa jangan sampai terbalik ya kalau menanam ini. Jadi tentunya yang bagian atas taruh di atas, yang bagian bawah taruh di bawah. Jadi kalau sampai kebalik pun tidak akan tumbuh. Nah, setelah beberapa hari, beberapa minggu, maka akan tumbuh daun-daun dan akarnya juga tumbuh, maka akan menjadi tumbuhan baru. Nah, stek daun pada begonia seperti ini. Dari ini kan kita ambil daun yang sudah tua, kemudian kita potong jadi 2, kemudian ditanam di tempat yang lembab. Nah, maka nanti di sela-sela daunnya akan tumbuh daun lagi, tumbuhan baru. Jadilah tumbuhan baru. Itu adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Yang berikutnya dengan cara cangkok. Bagaimana cara cangkok? Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang, lalu menambahkan tanah pada batang agar akar dapat tumbuh. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu. Mula-mula kulit batang dikupas hingga bersih dari kambium atau lendir secara melingkar. Selanjutnya batang yang telah dikupas ditutup dengan tanah subur. Lapisan tanah tersebut lalu ditutup plastik atau sabut kelapa. Cangkokan perlu disirami secara teratur. Jika akar sudah tumbuh, hasil cangkokan siap ditanam ke dalam tanah. Mencangkok mempunyai kelebihan seperti tumbuhan baru cepat besar dan berbuah. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok yaitu mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Ini contoh proses dengan gambar ya. Syaratnya adalah tumbuhan yang berkayu yang bisa dicangkok. Kalau tidak berkayu tidak bisa. Kenapa? Karena kambium itu adalah kulit kayu nih, ya. Kulit kayu dipotong melingkar sampai keputus. Nah, ini juga dipotong melingkar sampai keputus, kemudian dikikis sampai nampak kayunya. Nah, kalau sudah nampak kayunya berarti kambiumnya ini sudah putus. Nah, kalau tidak putus maka dia tidak akan tumbuh akar, karena batang yang ini akan mendapat suplai makanan dari induknya. Tetapi kalau dia putus, maka dia berusaha untuk hidup. Nah, dia akan mengeluarkan akar sampai putus pokoknya. Lendirnya pun harus habis, kambiumnya juga harus putus. Nah, setelah putus setelah dikupas kulitnya ini,
kulit kayunya, baru kemudian diberi tanah yang subur tentunya, tanah yang hitam yang banyak mengandung humus. Kalau perlu tanah-tanah yang campur dengan kotoran-kotoran hewan itu kan bagus untuk tumbuhan. Nah, setelah ditutup dengan tanah kemudian dibalut dengan plastik atau mungkin dengan sabut kelapa. Kalau plastik dibalut dengan plastik maka harus dilubangi pakai paku atau pakai lidi, agar supaya nanti ketika kita menyirami secara berlebihan maka kelebihan air itu bisa keluar menetes dari sela-sela lubang tadi yang sudah kita lubangi tadi. Nah, ini kita bungkus, kita ikat dengan baik, dengan rapi, agar supaya tanah yang ada di dalam bungkusan ini tidak keluar. Nah, terus kemudian setelah beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, maka akan tumbuh akar ya. Sekira sudah kelihatan banyak akar yang sudah tumbuh, maka dipotonglah dahan atau cabang ini, ranting ini tadi, dipotong, terus kemudian ditanam ke dalam tanah. Itu proses cangkok. Nah, kelebihannya tadi, yang cangkok tadi tumbuhan cepat besar dan berbuah. Karena apa? Proses cangkok ini akan sama dengan induknya dan cepat berbuah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara mengenten. Apa itu mengenten? Mengenten dilakukan dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis ya. Mengenten disebut juga dengan menyambung. Syarat mengenten yaitu kedua batang yang akan disambung harus berukuran sama besar. Batang bagian atas dipilih dari tumbuhan yang mempunyai sifat lebih baik. Kemudian kedua batang disambungkan dengan tali rafia ya. Mengenten mempunyai kelebihan cepat menghasilkan tumbuhan baru dan bermutu tinggi. Contoh tumbuhan yang dapat dienten yaitu kopi, mangga, dan durian. Nah, ini contoh langkah-langkahnya. Ingat, harus tumbuhan yang sejenis ya. Tumbuhan yang sejenis kita potong dengan seperti ini. Nah, terus kemudian lancipi seperti ini ya. Tumbuhan yang kita pasangkan, baru kemudian kita pasangkan sehingga berbentuk seperti ini. Nah, ini kita ikat dengan tali rafia. Nah, kita ikat dengan tali rafia, terus nanti lama-kelamaan maka akan menjadi tumbuhan baru ya, tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu tadi dengan cara mengenten ya. Terus kemudian yang keempat dengan cara merunduk. Nah, bagaimana cara merunduk? Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan batang pada tanah yang menimbunnya. Syarat tumbuhan yang dapat dirundukkan yaitu mempunyai batang yang lentur. Batang dikerat terlebih dahulu agar akar dapat keluar. Selanjutnya batang dibengkokkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, batang dapat dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk yaitu apel, alamanda, dan anyelir. Jadi bagaimana caranya? Jadi batang yang ini tadi ya, ini contoh ini tumbuhan ini, batang yang ini kita kerat terlebih dahulu ini agar supaya bisa tumbuh akar. Nanti kita kupas sedikit gitu kan, kita kerat sedikit, terus kemudian kita bengkokkan ke dalam tanah sehingga berbentuk ini, ditimbun dengan tanah sedikit. Maka nanti di keratan tadi, bekas keratan tadi itu maka akan tumbuh akar ya. Nah, kalau sudah tumbuh akar banyak, baru kemudian kita potong ranting yang ini agar supaya terlepas dari induknya, maka dia akan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya yang kelima yaitu berkembang biak dengan cara okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara menempel mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Okulasi disebut juga dengan menempel. Tujuan okulasi adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang sejenis. Batang bagian bawah dipilih dari jenis yang memiliki akar dan batang yang kuat. Mata tunas dipilih dari cabang utama yang memiliki buah manis dan lebat. Nah, ini apabila kita ingin memadukan dua tanaman yang
sejenis tetapi dia beda beda kualitas. Yang satu batangnya kuat, akarnya banyak, terus kemudian yang satu batangnya kecil, akarnya pun sedikit, cuman dia buahnya manis dan lebat. Maka kita padukan, maka yang batang induknya ini yang batangnya kuat dan akarnya kuat kita kupas sedikit. Nah, ya, caranya batang bawah disayat kulitnya terlebih dahulu, kemudian mata tunas ditempelkan pada batang tersebut. Tumbuhan hasil ovulasi dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan ovulasi antara mangga, rambutan, dan nangka. Ini contohnya nih caranya. Dari batang tadi disayat dulu, dibuang bukan dibuang ya, ini contohnya dari pohon yang mungkin akarnya kurang bagus, batangnya kurang bagus, tapi manis. Ini mau diambil dari tumbuhan baru, kita ambil ininya, tunasnya, mata tunasnya kita ambil. Terus kemudian ada yang cuman tumbuhannya besar, akarnya lebat, tetapi dia tidak manis. Kemudian ini kita kita kupas sehingga kelihatan kayunya. Kemudian ini kita tempel di sini, tempel ke ini. Nah, ini yang tadi manis tadi, kemudian diikat pakai tali rafia. Maka tunggu beberapa bulan, beberapa minggu, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kalau sudah menjadi tumbuhan baru, maka induknya kita potong, kita ambil yang tunas yang dari ovulasi tadi. Terus sekarang manfaat perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ini ada 6 manfaat di sini. Kita sudah mempelajarinya tadi. Vegetatif buatan dengan cara stek, dengan cara mengenten, dengan cara merunduk, dengan cara ovulasi, dengan cara ya. Nah, ada 6 manfaat di sini, yaitu lebih mudah mengembangbiakan tumbuhan tanpa perlu menunggu berbuah. Lebih mudah ya mengembangbiakannya tanpa menunggu berbuah. Jadi kalau misalnya kita nanam tumbuhan pakai bijinya, kadang-kadang lama kita menunggu bisa berbuah. Tapi kalau dengan cara stek atau ovulasi, mengenten, menyambung, merunduk dan sebagainya, maka akan lebih cepat berbuah. Yang kedua, dapat membiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Nah, ini contohnya kalau kita buat tumbuhan baru, varietas baru yang menghasilkan kualitas, kita akan menghilangkan bijinya. Atau mungkin yang pertama, tumbuhan itu tidak berbuah, tidak mau berbuah. Terus kemudian kita padukan dengan ovulasi atau dengan cara mengenten tadi, akhirnya bisa berbuah ya. Tapi tentunya yang diambil adalah tunas yang bisa berbuah ya. Kita tempelkan di pohon yang tidak ada buah, maka akhirnya akan menjadi berbuah. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Nah, ini adalah kelebihan dari vegetatif buatan. Kalau misalnya induknya itu buahnya manis, contoh mangga yang manis, tapi kalau terus kemudian kita stek atau kita cangkok, maka akan sama identik dengan induknya. Kalau manis ya manis buah ya. Tapi kalau kita nanam dari biji tumbuhan, maka kadang-kadang setelah tumbuh menjadi besar, maka buah tersebut tentunya manis. Itu tumbuhan yang kita makan tadi, misalnya buah mangga tadi manis, tapi dia kan berasal dari penyerbukan mungkin tumbuhan yang berbeda karena dibawa oleh kupu. Maka kadang-kadang hasil dari tumbuhan baru itu tidak manis. Nah, karena hasil dari perkawinan ya, karena hasil perkawinan bisa jadi sang kupu-kupu tadi membawa bibit atau membawa serbuk sari yang berasal dari tumbuhan mangga yang tidak manis. Kemudian dia nempel di putiknya mangga yang manis, otomatis bisa manis. Tetapi nanti
mangga manis tersebut itu ketika kita tanam bijinya bisa jadi nanti hasil yang tumbuhan tadi tidak manis karena dia berasal dari perkawinan tadi. Nah, terus kemudian manfaat yang keempat menghasilkan tumbuhan baru yang kualitas buahnya lebih baik. Nah, kita tadi bisa mengolah ya, bisa mengolah kita padukan dua tumbuhan dengan kualitas yang berbeda, kita padukan, terus kemudian jadi kualitas yang paling bagus. Kemudian mendapatkan tumbuhan baru yang lebih tahan terhadap penyakit, ya. Terus yang keenam, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Jelas. Nah, kita lanjut membuat posternya, Mas sekalian. Kita membuat poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa? Karena sangat miris sekali keadaan hewan dan tumbuhan langka kita itu semakin hari semakin berkurang. Jadi perlu kita mengajak teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita agar supaya ikut melindungi tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan langka yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan cara salah satunya yaitu dengan membuat poster. Tentunya poster ini harus kita buat secara menarik agar orang itu tertarik untuk membacanya dan mengapresiasi atau bahkan sampai melaksanakan apa yang diamanahkan dalam poster tersebut. Nah, ini ada dua, Pak Mus punya dua contoh poster ini. Poster harimau Sumatera dan bunga rafflesia, yang dua-duanya ini merupakan, yang ini hewan langka, yang ini adalah tumbuhan langka. Ini merupakan cara ajakan juga ini untuk melestarikan manfaatnya, kemudian cara perkembangbiakannya agar supaya orang itu bisa mengembangbiakannya, kemudian bisa melestarikannya. Nah, ini menyampaikan hasil poster. Jadi setelah poster itu kita baca, kita pahami isinya, baru kemudian poster itu bisa kita sampaikan apa isinya. Nah, atau mungkin kita membuat sendiri. Kita membuat poster sendiri, tapi agar supaya orang lain itu bisa mengerti apa yang kita maksudkan dalam poster tersebut, maka kita perlu menyampaikan isi poster tersebut. Nah, ini salah satu contohnya ya, dari poster harimau tadi. Hewan merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hewan memiliki manfaat bagi lingkungan. Misalnya, harimau Sumatera yang dapat menjaga kestabilan rantai makanan, sehingga keseimbangan ekosistem terjaga. Selain itu, keberadaan harimau juga dapat melindungi hutan. Oleh sebab itu, kita perlu melestarikan harimau Sumatera. Kita dapat melakukannya dengan mendirikan taman nasional, membuat penangkaran harimau, tidak melakukan perburuan, dan melestarikan hutan untuk tempat tinggal harimau. Hutan yang terjaga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk perkembangbiakan harimau. Dengan demikian, keanekaragaman hewan tetap terjaga. Ini maksud dari isi poster tadi, ya, yang disampaikan oleh si siapa ini, anak ini, ya. Terus kemudian kita masuk ke bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Sekarang kita pelajari ciri-ciri kesimpulan paragraf yang baik. Sebetulnya untuk membuat kesimpulan paragraf yang baik sudah Pak Mus jelaskan di video-video sebelumnya, tapi ini perlu diulang sekali lagi karena mungkin kalian bisa lebih memantapkan dari sini ya. Jadi lebih mantap lagi pengetahuan kalian tentang ciri-ciri kesimpulan yang baik. Perlu Pak Mus ulangi lagi. Jadi yang pertama, ciri-cirinya yaitu menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku itu adalah perbendaharaan kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut kata baku, ya. Sebenarnya banyak sekali kata yang baku yang sudah kita pergunakan, cuman dalam bahasa sehari-hari itu banyak sekali kosakata yang tidak baku, ya. Jadi untuk keseharian kita biasanya menggunakan kosakata yang tidak baku. Contohnya begini, kata
pigi. Kata pigi itu tidak baku karena bahasa sehari-hari. Atau mungkin kata apa ya? Kata yang lain, kata sehari-hari itu yang biasanya tidak kita pergunakan dalam bahasa-bahasa formal. Jadi dalam menentukan kesimpulan yang baik harus menggunakan kata-kata yang baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua merupakan inti dari sebuah teks. Inti dari sebuah teks kemarin sudah Pak Mus jelaskan cara mencari gagasan pokok, cara mencari informasi yang penting dalam satu teks, sudah Pak Mus jelaskan. Untuk inti teks mungkin kalian sudah paham. Kemudian yang ketiga dimulai dari yang khusus ke yang umum. Contohnya yang khusus ke yang umum itu adalah dari yang skupnya kecil ke yang besar. Artinya dari diri kita ke orang banyak, itu contoh dari yang khusus ke yang umum. Kemudian berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tentunya kalau ada paragraf, ada tulisan, pasti ada amanat, ada hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah ini itu perlu kita cantumkan dalam sebuah kesimpulan tadi. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Kita dengan kalimat sendiri artinya tidak mengutip atau tidak menjiplak dari teks yang ada dalam paragraf tersebut. Ya. Nah, sekarang setelah kita membuat kesimpulan yang baik, baru kita memberikan komentar terhadap kesimpulan teks tadi. Bagaimana caranya? Nah, contohnya ini kesimpulan yang dibuat oleh Uni, nanti akan dikomentari ya. Nanti akan dikomentari kesimpulan sama yang lain. Nah, ini contoh kesimpulan yang dibuat oleh Uni, apakah mengandung ke 5 hal yang ada di sini. Nah, kita pelajari bersama. Indonesia memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas setiap daerah. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di berbagai daerah, pemerintah membuat taman nasional. Sebab populasi hewan dan tumbuhan yang berkurang perlu dilestarikan. Faktor penyebab berkurangnya populasi hewan dan tumbuhan antara lain pertambahan jumlah penduduk, penangkapan hewan secara liar, penebangan pohon secara liar, dan kerusakan habitat asli. Nah, ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Uni. Nah, tentunya ada yang mengkritisi, ada yang mengomentari. Bagaimana komentar yang lain? Contoh komentarnya seperti ini. Nah, kesimpulannya. Nah, ini contoh komentar Made. Contoh komentar Made terhadap si Uni tadi. Kesimpulan yang dituliskan oleh Uni berisi informasi tentang upaya melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Uni menuliskan kesimpulan berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks berjudul Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Nah, dahulu Pak Mus sudah memberikan teks ya berjudul Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Bisa kalian simak kembali teks tersebut, kemudian disimpulkan. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Nah, ini komentarnya seperti ini. Kesimpulan yang ditulis Uni menggunakan kosakata baku, ya, dan ejaan yang benar. Ini semua bahasa yang dipakai oleh Uni adalah bahasa baku. Bahasa baku itu bukan bahasa sehari-hari, tetapi bahasa yang formal, ya. Terus kemudian kesimpulan tersebut cukup baik karena sudah menjelaskan inti teks dan mudah dipahami. Ini adalah komentar Made terhadap kesimpulan si Uni. Alhamdulillah anak sekalian sudah selesai untuk pembelajaran 3 ya, yaitu di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 kalian sudah selesai. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa memahami materi yang kami jelaskan dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam belajar, simak baik-baik video ini. Kalau memang ada yang kesulitan atau terlupa, bisa kalian putar ulang video ini, ya, bisa diputar ulang. Kalau perlu di download, kemudian bisa diputar sewaktu-waktu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tema. Sebetulnya kalau kalian jeli, keterangan dari Pak Mus ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tema. Baik, anak sekalian, selamat belajar tentunya. Jangan lupa untuk tugasnya di buku tema kalian kerjakan, kemudian ditulis di buku tulis jawaban kalian.
setelah itu diunggah di Classroom, difoto, diunggah di Classroom, kemudian dikirimkan tombol serahkan atau turn in ya. Nah, untuk itu cukup sekian dulu dari Pak Mus. Kita berjumpa kembali pada video selanjutnya. Saya dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.